Beda, Pak. Maksudnya tadi sudah itu. Kalau ibu tertawa begitu, jadi ketahuan yang ada di pikiran ibu siapa. Maaf, barusan bercanda sama Opung, Pak. Selamat malam, Pak Seto Warsun. Ya, Malam. ya, udah Bu. Silakan monggo, Pak. Ya, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat malam, Pak Seto. Malam Pak Seto. Ada orang-orang tertentu itu yang berani mengatakan sedikit-sedikit saya akan bertanya kepada Tuhan. Jadi malam ini saya harus KKS atau tidak? Saya tanya dulu kepada Tuhan. Lalu kalau Tuhan jawab, oke, kamu belajar KKS, saya akan KKS. Tapi kalau sampai Tuhan melarang saya nggak akan ikut KKS. Malam ini saya harus pakai baju warna apa? Tuhan, saya harus pakai baju warna apa Tuhan? Terus Tuhan jawab, kamu pakai baju warna merah. Wah, kemudian ya saya pilih baju warna merah. Kalau Tuhan katakan, kamu pakai bajumu yang warna putih. Wah, kemudian ya pun akan pakai baju warna putih. Bapak Ibu pernah ketemu orang-orang kayak gitu apa enggak? Kalau nggak pernah, bagus, aman. Kalau pernah dan orang itu ada di kelompok Bapak Ibu, itu akan sangat merepotkan. Karena orang yang seperti itu akan berani bicara. Yang harus jadi sekretaris kelompok ini, yang ini. Tuhan bilang gitu kepada saya. Gitu. Dan kemudian ini orang juga akan menentukan. Tuhan bilang bacaannya jangan ini. Enggak cocok. Tuhan bilang bacaannya yang ini. Enggak pernah ketemu orang-orang kayak gitu ya. Bersyukurlah. Karena ketemu orang-orang yang seperti itu, ya orang yang akan sangat merepotkan. Nah, sekarang begini. Apakah orang-orang seperti itu memang ada? Dari dulu sampai sekarang ada. Makanya saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu, pernah ketemu orang kayak itu apa enggak? Nah, kalau sekarang orang yang mengatakan begitu akan menyebut entah ini Tuhan bilang begini, entah ini Yesus bilang begini, entah yang lain lagi akan mengatakan Roh Kudus membisikkan yang seperti ini. Tuhan, saya mau ngajar ini, tapi di luar hujan. Saya nggak mau ngajar kalau Tuhan tidak meredakan hujan. Itu hujan mereda beneran. Yang berikutnya lagi mau mengatakan begini, ya Tuhan saya mau berangkat untuk bicara dengan umat di paroki atau di lingkungan. Tapi Tuhan tolong buat orang-orang itu diem ya. Bapak Ibu tunggu dulu, kalau mendengar orang cerita kayak gini, Bapak Ibu tertarik untuk ketemu orang kayak gitu apa enggak? Enggak. Kalau Bapak Ibu ketemu orang kayak gitu, Bapak Ibu apain orang kayak gitu? Tinggalin aja. Kalau misalnya ada di kelompok Ibu, Tuhan Yesus melarang Ibu pakai baju biru. Kelompok kita ini enggak boleh pakai celana panjang. Semua perempuan harus pakai rok. Dan yang laki-laki, Tuhan bilang, harus pakai jas. Lama-kelamaan orang kayak gitu kepilih jadi ketua. Gimana mau membiarkan? Lama-kelamaan akan muncul juga orang-orang yang mempercayai omongan orang kayak gitu itu. Karena berpikir apalagi orang baru ya, yang melihat orang itu soleh, soleha, baik, senang sembahyang gitu ya. Ada orang-orang yang akan terpengaruh. Balik lagi, kalau kita membiarkan orang kayak gitu, maka kemudian yang akan terjadi seluruh kelompok akan dipengaruhi oleh orang yang seperti itu. Bapak Ibu, kelompok Yohanes, jemaat Yohanes menghadapi orang-orang kayak gitu.
Orang-orang itu, ini kalau menyebut kelompok ya, kelompok atau aliran ini namanya kelompok atau aliran gnosis. Gnosis itu artinya pengetahuan. Orang-orang dalam kelompok ini itu merasa punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau orang sudah masuk ke tahap tertentu dalam prosesnya, maka dia bisa bertanya langsung kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Dan kemudian dalam aliran yang seperti ini Bapak Ibu, mereka mengatakan begini loh. Saya itu sudah orang rohani. Saya sudah tidak peduli lagi dengan jasmani saya. Yang menjadi penting itu jiwa kita, yang menjadi penting itu roh. Entah roh Tuhan, kemudian ya roh-roh yang ada di angkasa. Dan kemudian dalam situasi yang seperti itu, orang-orang ini memandang rendah jasmani, memandang rendah materi atau badan atau fisik ini. Sekarang begini, Bapak Ibu bisa nggak yang jasmani ini, yang jasmani yang ada badan, yang ada tulang, daging dan darah itu mempengaruhi roh? Sekarang begini, yang jasmani itu kan kelihatan, kotornya pun kelihatan. Nggak mungkin mempengaruhi yang rohani. Jiwa manusia itu rohani. Tetapi raga manusia itu jasmani. Yang dipengaruhi oleh raga, yang dikerjakan oleh raga manusia, itu tidak mempengaruhi jiwa manusia. Yang berdosa itu raga, jiwa enggak ikut berdosa. Raga manusia itu rendah, kotor, menjijikkan, berdosa. Jiwa manusia suci, bersih. Yang dilakukan oleh raga tidak mempengaruhi jiwa, karena jiwa itu suci. Orang-orang gnosis berkeyakinan kayak begini. Jadi kalau ada manusia, kalau kita berdosa, yang berdosa cuma raga, jiwa tidak ikut berdosa. Karena ajaran yang seperti ini Bapak Ibu, maka kelompok ini nggak khawatir kalau mereka berdosa. Toh yang berdosa cuma raga, jiwa tidak ikut kotor oleh dosa. Nah, karena memahami yang seperti ini, maka mereka nggak khawatir untuk berdosa. Bayangkan Bapak Ibu, aliran kayak gitu ada di paroki Bapak Ibu. Masuk ke lingkungan, ngomong ke orang-orang di lingkungan, masuk juga ke kelompok kategorial dan mengatakan yang seperti itu. Nambahi lagi, mereka menerapkan pemahaman ini pada diri Yesus. Yang tampak, Yesus itu kan manusia kan ya, jelas. Yang tidak tampak, itu adalah Yesus yang anak Allah, Yesus yang adalah Kristus, itu nggak kelihatan. Yang lahir dari seorang perempuan itu daging dan darah itu manusia. Itu Yesus, itu manusia biasa. Sedangkan rohnya itu adalah roh Kristus. Waktu itu ya Injil tidak seperti yang kita pikirkan sekarang. Sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan. Yesus lahir, tumbuh, dewasa sampai umur 30. Waktu umur 30, Yesus dibaptis. Waktu itulah roh Kristus masuk dalam diri Yesus. Dan kemudian Yesus menjalani kehidupan, mengajar, buat mukjizat dan seterusnya, sampai malam di Getsemani. Roh Kristus meninggalkan Yesus, sehingga Yesus tinggal sendiri, dan di situ tampak jelas Yesus adalah manusia. Dan Yesus yang manusia inilah yang kemudian mati di kayu salib.
kematiannya kalau begitu adalah kematian manusia biasa. Kalau yang mati ini adalah manusia biasa, ada nggak dampak untuk keselamatan manusia? Nggak ada. Nah, Bapak Ibu, lebih lanjut, bayangkan orang ngomong kayak gini. Dan yang bicara seperti ini bukan orang bodoh. Otaknya cerdas, cepat sekali berpikir, berlogika, cara berbicaranya meyakinkan, dan bayangkan orang itu ada di lingkungan, datang ke lingkungan lain, datang ke lingkungan lain, dan seterusnya. Masuk ke kelompok-kelompok kategorian. Ketika Bapak Ibu tahu yang seperti ini, Bapak Ibu akan buat apa? Biarin aja. Kalau sekarang Bapak Ibu jadi gembalanya, kalau Bapak Ibu jadi pimpinan jemaatnya, ya, Bapak Ibu akan buat apa kalau menghadapi orang-orang kayak gini? Orang-orang ini adanya di dalam gereja dan anggota gereja loh ya, bukan orang lain yang datang ke gereja. Tapi orang lain ya dulunya mereka ya bukan Kristiani, tapi kemudian menjadi percaya, dibaptis, ya, jadi pengikut Yesus. Tapi ilmu lamanya nggak hilang, malah mereka menerapkan ilmu lamanya pada Yesus. Bapak Ibu, Yohanes harus menghadapi situasi yang seperti ini. Di jemaat yang dibinanya, itu muncul hadir orang-orang yang menganut aliran gnosis ini. Yang mengajarkan kepada umat Yesus itu manusia biasa. Karena Yesus manusia biasa, matinya juga nggak ada dampaknya untuk keselamatan, apalagi keselamatan semua manusia. Nah, kemudian jelas bahwa aliran atau orang-orang yang seperti ini membahayakan iman jemaat ini. Kristus dianggap sebagai manusia, Yesus dianggap sebagai manusia biasa, nggak ada gunanya untuk keselamatan. Lebih lanjut mereka mengajarkan, kalau kamu mau selamat, kamu perlu gnosis. Kamu perlu pengetahuan yang langsung datang dari Allah di surga. Maka lakukan ini, nanti kamu akan mendapatkan ilmu itu. Akan dapat pengetahuan yang langsung datang dari Allah di surga ini. Yohanes harus menghadapi jemaat yang sedang dalam bahaya. Ya. Sekali lagi, yang berbicara seperti itu orang-orang pandai, orang-orang yang cerdas plus pandai bicara, sehingga bisa mempengaruhi kepercayaan umat. Kalau sampai mereka ini dibiarkan, maka iman akan Kristus jelas akan terancam. Nah, ada kelompok lain, aliran lain yang mengajarkan hal yang sama. Iya, ada. Dan saya agak yakin ini ya, orang-orang yang seperti itu lebih dulu ada daripada kekristenan. Orang-orang gnosis itu jelas ada sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, kalau kemudian di negeri lain termasuk di negeri kita, ada orang-orang yang mengajarkan hal yang seperti itu. Iya, kita hanya bisa mengatakan pengalaman mereka sama. Kalau kemudian kita membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu, maka kita akan bisa merasakan bagaimana Yohanes mau menunjukkan siapa sebenarnya Yesus dan apa dampaknya untuk keselamatan manusia, dan lebih lanjut, dia mengundang orang untuk percaya supaya memperoleh keselamatan. Percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, begini dulu. Ada yang perlu diklarifikasi nggak untuk latar belakang ini tadi? Ini Yohanes menulis Injilnya ketika jemaat ada dalam situasi seperti ini tadi. Dan jemaat itu terancam imannya. Jelas? Tanya Pak Seto.
Ya, Gnosis itu Tuhannya siapa ya, Pak? gnosis itu Tuhannya siapa? Bapak berbicara tentang pencipta, penguasa alam semesta kan ya? Ya, apakah kalau kita kan Allah Bapa gitu ya. Kalau Gnosis itu siapa gitu loh. Kalau Bapak sudah menyebut kata Allah, selesai. Hmm, Kita kan menyebut pencipta itu Bapak. ya. Jadi pencipta orang lain menyebut pencipta itu Bapak atau enggak? Enggak. Hmm, Jadi mereka percaya kepada Allah. Ya. hmm, Kalau ketika mereka masuk ke dalam gereja, ya mereka percaya Allah itu Bapa. Hanya begitu. Tapi Yesus tidak dilihat sebagai Allah yang menjadi manusia. Pemahaman tentang Allah menjadi manusia itu aneh. Allah itu suci, Allah itu kudus. Bagaimana mungkin dia menjadi manusia yang rapuh, kotor, hina, begitu. Jadi mereka ada di dalam gereja. Kalau ada di dalam gereja, ya mereka begitu. Nah, sekarang ini, Bapak Ibu pernah ketemu orang-orang dari Saksi Yehova apa enggak? Enggak pernah. Ada yang pernah? Belum pernah. Belum pernah. Apakah mereka menganggap Yesus itu Tuhan? Enggak. Enggak, Yesus bukan Tuhan. Tuhannya itu siapa? Ya Allah, Bapa. Tapi tidak pernah memandang Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang asing untuk kita, karena sampai sekarang Bapak Ibu ketemu orang-orang Saksi Yehova, ya mereka akan mengatakan yang sama. Ada lagi? Nganggap manusia ya Pak Seto. Kenapa? Dia nganggapnya Tuhan Yesus itu manusia biasa. Yesus Seperti dianggap sebagai manusia biasa. iya. Dah, ini belum sampai ke bid'ah-bid'ah yang ada di abad-abad kemudian. Ini baru abad pertama waktu Injil Yohanes ditulis ya. Dah, kalau nggak ada, sekarang kita lihat bagaimana cara Yohanes menanggapi itu. Yohanes menunjukkan jati diri Yesus. Dia menunjukkan jati diri Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu tolong membuka bab 1. Yohanes bab 1, lihat ayat 1. Sudah ketemu? Apa yang dikatakan di situ? Lihat. Pada mulanya firman Pada mulanya adalah firman. Firman adalah itu firman. bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus, Dan firman itu adalah Allah. firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Dan manusia yang dimaksudkan di sini itu adalah Yesus. Jadi siapa Yesus? Allah. Dia adalah firman Allah, firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di situ jelaskan ya Bapak Ibu, menghadapi orang gnosis tadi. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu adalah firman Allah yang adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Kemudian lihat masih di ayat 14 tadi ya. Kita telah melihat kemuliaannya. Nyanya itu siapa?
katanya, kita telah melihat kemuliaannya. Nya Allah. itu siapa? Yesus. Hah? Allah. Coba kalimatnya dilanjutkan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Disebut Yesus itu anak tunggal Bapa. Dia itu dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Terus, silahkan ke ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau orang mau tahu Bapa itu siapa, tanya sama Yesus. Itu ya. Kenapa? Dia yang paling tahu. Mengapa Yesus ada? Hilang. Pak, Kepres. Hilang ya. Hilang ya? Tak pikir Hilang. aku yang Masih ya. ada sih. Pak, Bis. Halo Pak Seto, si Pak Seto. ayah, Kayaknya mati lampu deh. Gelap gitu. Ya, mati lampu sepertinya. Bisa ditelepon. Di Iya, tempatnya Pak dan Seto. saya hubungin. halo, Pak Seto. Iya, Nak. Pak Roy bisa nerusin ini. Jangan, Pak. Nanti pada ikut aliran genosis. Genosis. Kental Genosisnya, kayaknya Pak Seto. genosis dirasani tadi. Duh. Nggak nyambung Bu Ana. Belum diangkat sih Bu. Oh. Mati lampu, jadi teleponnya mungkin nggak dipegang. Bisa jadi, Pak, lagi meraba-raba nyari. Nah, itu dia. Ya ini terlempar nih Pak Setonya ini. Belum belum nyambung, belum diangkat. Halo Pak. Oh iya, kita tunggu ya Pak ya. Oke, ya baik, terima kasih. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Mati lampu. Saya nggak nanya karena apanya sih. Sebentar Bu, kata gitu. Mungkin Romo Meroy kali ya mau menambahkan materinya ya. Waduh, jangan. Bu Ana minggu depan masih Kak Seto. Untuk minggu depan saya belum belum ini sih belum bahas ke Pak Popo. Saya belum belum tanya lebih lanjut. Beliau lagi di Tahu luar ya? negeri. Nanti kita Oh, informasi di grup ya Pak. Halo Pak oke. Seto, silakan Pak Seto.
Semoga Pak Seto. Ya, sampai di mana tadi saya ngomong? Sampai ayat 18, Pak. Ya, lihat 1:18 ya. Guru-guru gnosis itu jadi para ini orang-orang yang ikut aliran gnosis, mereka kan datang kepada guru-guru yang menolong mereka, yang mengaku bisa mengajar mereka bagaimana bisa berkontak langsung dengan Allah gitu kan. Dan seperti yang saya contohkan dengan bahasa yang sepele tadi ya, mereka merasa lebih tahu daripada orang lain tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Bapa. Nah, di ayat 18 ini kita lihat bagaimana kalau orang mau tahu tentang Bapa, tanya sama yang datang dari Bapa. Yesus yang datang dari Bapa itu adalah yang paling tahu tentang Bapa. Sehingga kalau orang mau tahu tentang Yesus tentang Bapa tapi pergi kepada guru-guru gnosis, itu jelas langkah yang salah. Melihat lagi ayat 18 ya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Yesus adalah orang yang paling dekat dengan Bapa, pribadi yang paling dekat dengan Bapa. Ingat ayat 1 tadi ya. Kemudian lihat ke ayat 3, masih bab 1. Ya, lihat ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lihat peran Yesus sebagai firman Allah, sebagai anak tunggal Bapa dalam karya penciptaan. Kemudian Dia itu ya menjadi manusia. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong kita ke bab tolong cariin ya ungkapan yang mengatakan ya barang siapa yang melihat aku ia melihat Bapa. Itu di mana itu? Teks kayak gitu itu. Bisa menemukan? Tapi pernah dengar apa enggak? Pernah dengar. Pernah. Pernah baca apa enggak? Pernah tapi lupa. Yohanes kayaknya Pak. Iya, kita ngomong Yohanes ya. Tepat Yohanes itu. 14. Tepat. 14:9. 9, ya. Ya. Yohanes 14. Tapi bapaknya hilang, Bu Ana. Bapaknya hilang. Yohanes 12 ayat 45, Pak. 12 ayat 45. Empat belas sembilan, ya. Ya, dan barang siapa melihat aku yang melihat dia. Bapaknya terputus lagi.
Nah, silakan Pak Seto. Minta maaf ada gangguan listrik di rumah kami. Bukan PLN, tapi gangguan di rumah. Baik, sudah ke Yohanes bab 14. Iya. Sudah Akan ke Yohanes 14. 9. Kita lihat mulai dari ayat 1 ya. Hmm. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Perhatikan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjuk apa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya. Percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ucapan Yesus ini, menjadi Suaranya hilang. Putus-putus, Pak. Suara tak terdengar. Yesus dan Bapa itu adalah satu kehendak, satu firman, ya. Perikop ini, ya sabar. Sudahkah engkau mendengarkanku? Sudah. Sudah, Pak. Tadi hilang. Tadi hilang. Iya, memang. Ini makanya saya bertanya. Sudah. Nah, dengan memperhatikan ucapan Yesus ini, kita bisa melihat Yesus itu bukan manusia biasa. Secara fisik, orang jelas dapat melihat Yesus sebagai manusia seperti yang lain. Yang makan, minum, tidur, marah, tersenyum, tertawa, gitu ya. Tetapi jati diri yang sebenarnya ada di dalam diri Yesus, dia adalah firman yang menjadi manusia itu. Nah, kemudian
Sekarang Bapak Ibu lihat ke ini, akhir Injil Yohanes yang kita sudah lihat di pertemuan yang lalu. Masih banyak teks yang akan kita perhatikan ya. Lihat bab 20 ayat 30 dan 31. Yohanes bab 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Nah, ini perhatikan ya. Tetapi semua yang tercantum di sini, di dalam kitab ini ya, dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Yang dicatat di dalam Injil Yohanes itu adalah perbuatan dan ajaran Yesus. Para pembaca diajak untuk melihat yang dikerjakan oleh Yesus, mendengar yang dikatakan oleh Yesus. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan kalau sudah percaya kepada Yesus, mereka akan memperoleh hidup dalam nama-Nya. Bapak Ibu lihat sekarang, yang percaya kepada Yesus setelah melihat yang dilakukan, setelah mendengar yang dikatakannya, itu akan memperoleh hidup. Jelas Bapak Ibu, tidak akan ada manusia yang memiliki peran seperti ini. Nggak ada. Kemudian sekarang silahkan ke bab 3. Yohanes bab 3. Ayat 14 dan 15. Yohanes 3, 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ingat, ya, apa yang terjadi dengan orang Israel di padang gurun ya. Banyak orang mati dibakut ular. Hanya dengan memandang ular yang dibuat oleh Musa, hanya dengan memandang patung ular tembaga yang dibuat Musa, orang yang ada dalam bahaya kematian itu selamat dari kematian. Nah, Yesus memiliki peran seperti itu. Kenapa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan memperoleh hidup kekal. Nggak ada suara Pak Seto. Kabar ini ujian. Lanjut Pak. Ini pertemuan terakhir ini gangguannya macam-macam. Nah, sampai di mana tadi? Memperoleh hidup kekal. Seperti Musa Pak. Kalau pakai kata normal, kata biasa ya, tapi saya tidak bicara doktrin. Nanti kalau ngomong doktrin jadi salah. Perhatikan, hanya dengan percaya kepada Yesus,
manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Nggak mungkin Yesus itu manusia. Kalau dengan percaya kepada Yesus, orang beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini semua menunjukkan jati diri Yesus. Kalau Bapak Ibu naik sedikit ke ayat 13, Bapak Ibu akan menemukan hal yang lebih terang lagi juga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini bisa jadi kalimat ini ya ditulis sesudah Yesus naik ke surga. Tapi yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah Yesus itu anak manusia. Anak manusia itu adalah Dia yang turun dari surga. Bapak Ibu, tolong anterin saya ke surga. Bu Ana bisa anterin saya nggak ke surga? Tolong jangan Pak, saya di dunia dulu. Oh, kalimatnya saya minta tolong antar saya ke surga. Ibu sanggup nggak? Nggak kebayang caranya nganter Pak. Mau naik apa, Manusia helikopter punya nggak atau apa? kesanggupan untuk mengantar sesama ke surga? Bagaimana mungkin manusia mengantar sesamanya ke surga? Kalau saya bisa, saya akan buru-buru antar Bapak Ibu semua ke sana. Kenapa? Ya lebih enak di sana lah. Nggak perlu kursus kitab suci di sana. Nggak perlu repot-repot di sana. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Bukan manusia yang bisa mengerjakannya. Hanya Dia yang turun dari surga, tahu jalan ke sana. Hanya Dia yang pernah turun dari surga bisa bercerita surga itu seperti apa. Hanya Dia yang turun dari surga itu yang bisa membawa, mengantar orang untuk pergi ke sana. Dan Yesus juga mengatakan kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak lewat aku. Bapak Ibu ingatnya begini saja, karena Tuhan Yesus itu datang dari surga, Dia bisa jemput orang, jemput kita, lalu antar kita ke sana. Kalimat sederhananya kayak gitu itu. Nah, dengan memperhatikan jati diri Yesus ini, Bapak Ibu jelas Yohanes itu tadi menegaskan kebenaran ajaran tentang Yesus, dan dengan cara seperti itu dia menghadapi orang-orang yang mengikuti aliran gnosis yang memandang Yesus sebagai manusia yang biasa saja. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau memperhatikan isi Injil, bukan memperhatikan isi Injil Yohanes, memperhatikan apa yang saya sampaikan dan Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes ini tadi, Bapak Ibu sebelumnya kepikiran nggak hal yang kayak gini? Pernah kepikiran nggak siapa Yesus sebenarnya kok jadi begini, kok ngomongnya begini? Yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu, begini, belajar dari Yohanes ya. Bapak Ibu pernah debat tentang iman Katolik? Saya tidak mengajak, saya tidak menganjurkan. Saya bertanya, pernah enggak? Kalau pernah, begini. Kalau yang pernah ya, yang pernah. Yang enggak pernah, enggak usah. Enggak, saya tidak menganjurkan atau mencari lawan. Enggak. Ketika kita berdebat tentang iman kita lebih banyak menggunakan otak atau hati ketika berdebat. Otak. Otak. Biasanya otak. Di antara Bapak Ibu ada nggak yang menjadi pengikut Kristus
dan terus mengikuti Kristus hanya karena menggunakan otak. Hanya ya. Enggak. Enggak. Sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat-ingat, bukan soal debat. Tapi pernah nggak Bapak Ibu berbicara kepada orang lain siapapun dia, berbicara tentang Yesus, dan yang Bapak Ibu ucapkan itu kombinasi antara pengetahuan, pemikiran, otak ya, dengan pengalaman pribadi akan Tuhan. Pernah ngalami yang seperti itu enggak? Atau begini, Bapak Ibu bisa membedakan atau enggak? Orang yang berbicara tentang Tuhan Yesus hanya berdasarkan pengetahuan, pikiran, otak gitu ya. Dengan orang yang berbicara tentang Yesus dengan menggunakan dua. Satu, otak seperti yang pertama, dengan pengetahuan, logika, dan seterusnya. Tidak hanya dengan itu, tapi dengan menggunakan juga pengalaman sekaligus relasi pribadinya dengan Tuhan. Bisa bedain apa enggak? Saya tidak minta Bapak Ibu membanding-bandingkan lalu memberi penilaian, enggak. Saya cuma nanya begitu. Kayaknya bisa. Ya. Bisa menjelaskan atau tidak bisa menjelaskan? Ini membedakannya itu loh. Agak sulit. Karena Agak kita sulit mendeskripsikannya iya, ya. iya, karena kita pakai hati juga gitu loh, gimana ya? Iya, ternyata pengalaman kita pun tidak semuanya bisa dideskripsikan dengan kata-kata kan ya. Tapi saya tahu, tapi saya rasa orang ini ngomongnya cuma otak doang ini. Nggak pakai hati, dan bukan orang yang punya relasi pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu begini, kalau kita membaca Injil Yohanes, kita menemukan Yohanes itu menghadapi orang-orang Gnosis ya, tetapi dia tidak menulis kitab ini untuk mendebat orang-orang Gnosis. Dia menulis kitabnya itu untuk jemaatnya, untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, supaya mereka tetap percaya. Dan karena bicara kepada jemaatnya sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya kalau membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu akan ketemu dengan hal-hal yang bisa dikatakan lahir dari relasi pribadi dengan Allah. Ngomong sama-sama bicara tentang Allah. Antara orang yang tahu karena baca buku tentang Allah, dengan orang yang membaca, tahu, dan mengalami, itu pasti akan beda sekali. Nanti habis ini Bapak Ibu akan ketemu. Yohanes itu ngomongnya tentang kasih terus. Kenapa? Dia tahu, dia merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Coba sekarang Bapak Ibu begini, masih di bab 3 ya. Lihat ke ayat 16. Bapak Ibu nggak boleh lupa. Ini kan bicara tentang Bapa yang mengasihi manusia kan. Dan Bapa itu menunjukkan kasihnya kepada manusia melalui Yesus. Kalau mau melihat seperti apa kasih Bapa, lihat Yesus. Sekarang Bapak Ibu lihat bab 15. Yohanes bab 15. Lihat ayat 13. Apa yang dikatakan di situ? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan Ya. nyawanya untuk sahabat-sahabat. Sekarang begini Bapak Ibu. Bisa lihat juga, ingat juga yang Yohanes bab 3 ayat 16 tadi tentang kasih Bapa tadi ya.
Bisa nggak orang berbicara tentang Bapa yang mengasihi manusia? Bisa nggak orang berbicara tentang Yesus yang mengasihi dengan kasih yang paling besar, tapi yang mengatakan ini nggak pernah merasakan kasih Bapa, nggak pernah merasakan kasih Yesus untuk keselamatan manusia? Rasanya nggak masuk akal. Orang berbicara tentang kasih Bapa, tentang kasih Yesus yang paling besar, tapi nggak ngerasa Bapa, nggak ngerasa Yesus mengasihi dia. Yohanes berbicara sebagai orang yang mengalami, merasakan kasih Bapa itu. Dia mengalami, merasakan bagaimana Yesus mengasihi dia. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang kita bisa pelajari sungguh-sungguh. Yohanes menggunakan pikiran, pengetahuan, logika, memori tentang Yesus ya. Tapi kemudian dia menggunakan juga rasa sekaligus relasi pribadinya dengan Yesus untuk menjelaskan Yesus yang dipercaya oleh oleh para pengikutnya itu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar sesuatu dari situ? Bisa, jelas. Bukan gini. Bapak Ibu, waktu muda dulu senang debat apa enggak? Siapa yang sering kali jadi lawan debat Bapak Ibu? Ya udah, saya balik kalau nggak mau jawab itu. Di antara anak-anak Bapak Ibu, ada nggak yang berani debat Bapak Ibu? Ada. Ada, Pak. Ada. Oke, ada. Bapak Ibu amati ya, ketika anak itu mendebat Bapak Ibu, lebih banyak pakai otak atau pakai hati? Otak. Hatinya ikut terlibat apa enggak waktu ngelawan bapaknya itu? Pengetahuan, Pak. Ada pengetahuan. Ikut sambil emosional Yang emosi anaknya atau ibunya? anaknya. Lihat, Bapak Ibu perhatikan juga umurnya ya. Anak itu, kita ini aktif sekali otaknya dan merasa sangat kuat otaknya itu waktu umur berapa? Sebelum 50. Sebelum 50. Lalu paling tinggi, Pak amati saja antara umur 30 sampai 40. Nah, kemudian yang saya maksudkan begini. Bapak Ibu, kita diberi otak, kita latih otak kita dengan sungguh-sungguh, iya. Nggak bisa dipungkiri, kita latihan itu benar-benar. Ada yang malah pakai senam otak, olahraga otak, segala gitu ya. Tapi kemudian berikutnya begini. Bapak Ibu ingat-ingat sendiri ya. Ketika Bapak Ibu sadar, misalnya pernah ditegur Tuhan, pernah dihibur oleh Tuhan, ya, ditegur, dihibur, diingatkan gitu ya. Itu Bapak Ibu amati ya. Untuk bisa mengatakan hal yang seperti itu, lihat ya, kombinasi peran pikiran untuk mengerti dan hati untuk merasakan. Ada dua unsur itu kan? Kalau cuma memakai otak doang, akan sulit bagi kita untuk bisa merasakan. Namanya otak ya bukan untuk merasakan. Hati atau rasa itu yang diperlukan. Nah, silahkan kemudian Bapak Ibu membayangkan lagi lebih lanjut ketika Bapak Ibu belajar tentang Tuhan. Ketika Bapak Ibu belajar tentang Tuhan, otak saja yang digunakan atau hati juga digunakan. Dua-duanya akan digunakan. Kalau hanya memakai otak saja, akan ada yang timpang. Entah nanti jadinya ngelawan pemahaman tentang Tuhan, entah ya kemudian hanya mengerti sampai di level pengertian, tapi pengertian tidak berpengaruh pada kehidupan.
Nah, dari Yohanes kita belajar itu. Menyadari untuk urusan dengan Tuhan kita menggunakan pikiran, tapi juga menggunakan hati, merasakan peran kehadiran Tuhan itu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan. Silahkan Bu Ana. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, izin Bu Ana. Ya, monggo Pak Arif. Ya, selamat malam Pak Seto. Ya, selamat malam Pak. Ini berkaitan dengan yang genosis tadi. Di bab 3 ini kan sebenarnya percakapan dengan Nikodemus yang kita baca di sini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Yang pada saat ini kita masih mendengar juga bahwa di daerah sana itu masih ada orang yang tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Apakah ini juga Nikodemus ini menjadi bagian dari aliran yang seperti itu pada awalnya? Gini Pak, kisah hidup Yesus itu hidupnya ya, sebut saja sampai tahun berapa? Ngomong kasar ya, 30 Masehi. 30 Masehi. Yohanes bekerja, berkarya, nulis ini tahun 90-an. Tempatnya jauh. Yohanes itu konon menulis di Efesus. Ya. Nulis di Efesus. Yang dihadapi oleh Yohanes, salah satunya sekali lagi, anggota jemaat yang mengikuti aliran gnosis dan mempengaruhi jemaat. Nah, Yohanes mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia memilih bahan-bahan yang cocok untuk menghadapi orang gnosis, yaitu dalam rangka menjelaskan siapa sebenarnya Yesus. Jadi Nikodemus dan orang-orang yang disebut di dalam Injil ini tidak ada hubungan dengan orang gnosis. Yang berhubungan dengan orang gnosis yang nulis. Tapi ketika menulis dia pilih bahan. Ingat tadi dibagi di Yohanes 20 tadi ya. Yang ditulis di sini dicatat supaya kamu percaya Yesus itu Mesias, anak Allah, dan karena kamu percaya dan oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Bahannya dipilih supaya orang percaya siapa Yesus. Bandingannya dengan Matius ya. Matius nggak sibuk dengan orang gnosis. Tapi Matius mau menunjukkan Yesus itu adalah kegenapan nubuat para nabi dan firman Tuhan di perjanjian lama. Maka lihat kutipan di Injil di Injil Matius banyak sekali. Kemudian ingat yang di Injil Lukas ya. Lukas itu loh sampai nulis kalau orang membangun rumah itu gali dulu dalam-dalam lalu bangun dasarnya di atas batu. Lukas menulis untuk orang lain lagi sehingga harus menyesuaikan materi. Jadi begini, berhadapan dengan jemaat yang dihadapi para penulis kitab suci, para penulis Injil khususnya, itu satu, memilih bahan yang sesuai, dua, berbicara dengan cara yang sesuai. Nah, begitu Pak. Terima kasih Pak Seto. Ya, mari. Masih ada lagi? Silahkan kalau masih ada. Udah, aman? Aman. Baik, sekarang ini begini yang lebih lanjut. Bapak Ibu, amati kita lihat lagi ya, kita amati lagi kisah sengsara Yesus. Mengapa kalau di dalam Injil Yohanes kita tidak menemukan Yesus yang bisa dikatakan menderita gitu ya. Tetapi Yesus yang sekalipun mengalami peristiwa penyaliban, dia tetap mulia, dia tetap agung.
yang seringkali saya ajak Bapak Ibu untuk mengingat lagi ya. Yesus ada di taman di sebelah timur Yerusalem. Sepasukan prajurit datang bersama Yudas. Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Apa yang terjadi dengan para prajurit itu? Ingat apa enggak? Kalau enggak ingat, buka loh ya. Roboh, Pak. Jatuh tersungkur. Kurang, Roboh. Roboh. kurang, Geblak, Pak. kurang. Mundur. Jatuh. Lengkapnya Ibu. Lengkapnya. Mundur, terus Roboh. Jatuh. jatuh. Mundur dulu, baru jatuh. Memang beda. Beda. Bapak Ibu, Beda. bayangkan orang-orang yang mau menangkap Yesus itu seperti terdorong sampai mereka mundur, terus akhirnya jatuh itu. Kemudian, itu kan jelas menunjukkan Yesus tidak bisa mereka tangkap. Tidak bisa. Kemudian, pada kesempatan itu Yesus berkata, "Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi." Ini perintah atau permohonan. Perintah, Pak. Kenapa mengatakan perintah? Biasanya kalau orang berbicara permohonan, itu dari pihak yang lebih Rendah. lebih lemah, kepada yang lebih tinggi gitu kan, yang lebih kuat. Nah, kemudian kalau ini perintah, nah itu dari yang lebih kuat, yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atau lebih lemah. Baru saja Yesus menunjukkan kuasanya. Ingat ya, betisnya para prajurit Roma. Itu betis infanteri loh ya. Ini betis infanteri. Jadi kaki mereka pasti kuat-kuat. Mereka bisa terdorong, mundur, jatuh. Nah, jelas Yesus lebih kuat daripada mereka. Nah, itu juga menunjukkan siapa Yesus. Kemudian Bapak Ibu kita ikuti, Bapak Ibu buka teksnya supaya enggak lepas. Bab 18. Sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat bab 18 ya. Ayat 19 dan 21. Bapak Ibu pertimbangkan, periksa dan pertimbangan itu. Mahkamah agama itu terdiri dari 70 orang. Ya. Kemudian imam besar, pemimpin mahkamah agama, ini bertanya kepada Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Gimana cara Yesus menjawab? Yang di ayat 20 sampai dengan 21. Hanya aja Orang takut? air. Sama sekali tidak ada takutnya di sini. Jadi kalau mau bertanya tentang ajaranku, tanya sama yang dengerin aku gitu kan ya. Kemudian lihat ke ayat 22. Bapak Ibu pernah nampar orang belum? Dulu, Pak.
Namanya pernah itu dulu, kalau besok namanya cita-cita atau rencana. Saya cuma mau nanya, orang kalau mau nampar itu mikir dulu, rencana dulu apa enggak? Wajarnya. Spontan. Dan spontan itu munculnya kapan? Saat marah. Marah yang sudah tidak tertahankan ya. Ya. Ketika mulut nggak sanggup lagi ya. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Langsung tampar. Telepon. Jawaban Yesus, cara Yesus menjawab menunjukkan siapa dia. Bukan orang yang khawatir, orang yang takut, tapi orang yang punya kuasa sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu lihat, kita pindah ke rumah Pilatus ya. Silahkan lihat ke, bentar, yang gampang ya. Lihat ke ayat 33 saja dulu. Yesus ditanya oleh Pilatus, engkau inikah raja orang Yahudi? Gitu ya. Lalu lihat ke ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu tolong cari ya, tolong carikan untuk saya ayat yang menunjukkan Pilatus itu punya kuasa atas diri Yesus, dia punya kuasa untuk membebaskan Yesus gitu. Ada di ayat berapa? Ayat 10, Pak. 19 Ayat 10. ayat 10. Apa yang dikatakan di situ? Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Perhatikan jawaban Yesus. Ayat 11. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Ya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan lagi ucapan Yesus ini. Pilatus merasa berkuasa atas diri Yesus. Berkuasa untuk membebaskan atau menyalibkan Yesus. Pilatus dalam posisi yang tidak paham, dan untuk kita yang membaca, paham. Pilatus salah. Dia tidak punya kuasa atas apapun atas diri Yesus. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat bab 19 ya, ayat 17. Ini Yesus memikul salib karena kemauan sendiri. Karena maunya sendiri, Yesus memikul salib. Ada Simon yang membantu Yesus? Enggak ada, Bapak Ibu. Enggak ada. Di ayat 17, itu Yesus langsung, maksudnya sudah sampai di Golgota. Pikul sendiri salib sampai Golgota, enggak ada yang bantuin. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat lebih lanjut. Yesus memikul salib bukan karena disuruh, dia tidak perlu dibantu. Tidak perlu dia dibantu. Nah, kemudian sekarang lihat ketika Yesus mati. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa.
Bapak Ibu, kalau kita membaca keseluruhan ini kisah sengsara Yesus, kita tidak menemukan, apalagi di Injil Yohanes, Yesus mati sebagai orang terhukum karena memang salah. Bapak Ibu boleh periksa, terserah mau Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Alasan Yesus ditangkap itu apa? Alasan Yesus ditangkap itu, kalau di 3 Injil yang lain, itu karena Yesus sudah mengusir para pedagang di Bait Allah. Kalau di Injil Yohanes, Yesus itu ditangkap karena membangkitkan Lazarus. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus karena menyaksikan Lazarus mati tapi hidup lagi. Banyak orang jadi percaya kepada Yesus. Dan itu, Bapak Ibu, yang membuat Yesus mau disingkirkan. Kalau kita melihat Injil yang lain, lalu kita akan menemukan setelah Yesus ditangkap dan diadili, baru dicarikan tuduhan. Bukan ini tertuduh, setelah dituduh baru ditangkap terus diadili untuk membenarkan tuduhan. Bukan. Tangkap dulu, yang penting tangkap dulu. Bawa ke mahkamah agama, baru di mahkamah agama cari masalah, cari urusan, cari tuduhan. Bapak Ibu lihat kalau yang di Injil Yohanes ini kita menemukan hal yang senada dengan yang di Injil lain. Kepada Pilatus, orang-orang mengatakan Yesus ini adalah seorang yang mengaku sebagai raja dan karena itu ya dia layak untuk dihukum mati. Tapi sekali lagi itu alasan yang baru dicari. Bukan alasan dari awal. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu, dengan melihat hal yang seperti ini, lalu kita akan tahu. Apalagi melihat prosesnya tadi ya. Yesus tidak akan bisa ditangkap, apalagi dibunuh. Kalau Bapak Ibu membaca yang Injil Matius, di Getsemani Yesus bilang, kalian kira aku tidak bisa mendatangkan pasukan malaikat untuk menjagain aku? Ya, Bapak Ibu tahu nggak ini pasukan pengawal Yesus itu? Pernah ketemu pasukan pengawal Yesus apa enggak? Bapak Ibu kalau membaca Injil Matius akan menemukan itu. Pasukan malaikat bisa dipanggil untuk jagain Yesus. Atau begini, malam itu ketika ditangkap, ya ini enggak ada di Injil Yohanes tapi Injil lain. Orang-orang yang mau nangkap Yesus itu pada kenal Yesus apa enggak? Enggak, Pak. Apa tandanya? Buktinya apa kalau yang mau nangkap Yesus nggak kenal sama Yesus? Ya, dari Yudas, Pak. Ciuman Yudas. Ya, Yudas memberi tanda. Nggak bisa Bapak Ibu memberi tanda. Orangnya berewokan. Orang Yahudi berewokan semua, gitu ya. Rambutnya panjang, berewokan. Banyak yang kayak gitu. Sehingga tanpa pengenalan kan mereka tidak bisa menangkap Yesus. Yudas memberi tanda. Kalau orang-orang itu tidak mengenal Yesus, Yesus itu kan rumahnya Galilea kan ya. Kalau malam itu Yesus habis Paskah diam-diam pulang, nggak usah ke Getsemani, aman kan? Lari aja meninggalkan Yerusalem. Masalah Yesus ada di Yerusalem kalau dianggap masalah ya. Kalau Yesus bisa meninggalkan atau mau meninggalkan Yerusalem malam itu juga, selamat. Tapi kenapa Yesus memilih untuk membiarkan diri ditangkap dan kemudian mengalami penganiayaan sampai dengan kematian? Kalau di Injil Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan begini. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?
Aku datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan yang dikehendaki Bapa apa? Balik lagi ke Yohanes bab 3 ayat 16. Bapa mengaruniakan anaknya supaya orang yang percaya kepada anaknya itu memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang dilakukan oleh Yesus itu adalah membiarkan dirinya ditangkap supaya ia ditinggikan di kayu salib, dan pada waktu itulah dia akan memegang peran seperti ular tembaga yang dibuat Musa. Yang memandang ular itu akan tetap hidup. Ya, yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Bukan mati karena celaka, sengsara, konyol. Enggak. Sekarang Bapak Ibu silakan membuka Yohanes bab 10. Bapak Ibu paham sekali teks ini kan ya. Kita lihat ke ayat ini 14 dan seterusnya. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Perhatikan, aku memberikan nyawa. Kemudian lihat ke ayat 17. Bapa mengasihi aku karena aku telah memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ngambil apa? Mengambil apa? Tidak seorang pun mengambilnya dari aku. Mengambilnya. Nyanya itu apa? Nyawa. Nyawa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus kalau begitu ya. Tapi yang bisa terjadi itu adalah aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Kalau di ayat 16 tadi, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Di ayat 18, 17, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku dariku. Yang ada adalah aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kemudian, lihat kalimat berikutnya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Jadi kalau Yesus ditangkap, kemudian mengalami penganiayaan sampai dengan kematiannya, maka yang sebenarnya terjadi adalah Yesus memberikan nyawanya, kemudian dengan memberikan nyawanya dia mati di kayu salib, dan ketika Yesus ada di kayu salib, dia memenuhi apa yang dikatakan di bab 3 ayat 14 tadi. Menjadi seperti ular di padang gurun, yang ketika orang Israel yang dipakut ular dalam bahaya kematian memandangnya, maka orang itu akan tetap hidup. Yesus sebenarnya tidak bisa ditangkap, apalagi dibunuh. Yang ada adalah Yesus yang menyerahkan dirinya ya untuk manusia. Tentang relasi ini kemudian digambarkan relasi gembala dengan domba. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ketika serigala datang menyerang,
Gembala akan berdiri di depan menghadapi serigala itu. Yang penting baginya adalah dombanya selamat. Gembala itu berani mati, rela mati supaya supaya dombanya tetap hidup. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian kalau Yohanes itu memilih bahan, memilih hal-hal seperti ini untuk dikatakan kepada jemaat, maka Bapak Ibu bisa lihat, Yohanes adalah orang yang mengalami, yang merasakan bagaimana salib itu menunjukkan kasih Tuhan kepadanya, pada Yohanes. Bukan soal pengetahuan, ini soal rasa. Ada soal pemahaman sekaligus soal rasa. Merasa bagaimana Tuhan itu mengasihi dia. Dan ini hal yang bisa dikatakan mencolok. Sekarang begini lagi, kembali ke urusan sama orang-orang gnosis tadi ya. Dengan memperhatikan kematian Yesus, sekarang menjadi jelas. Kita sudah melihat jati diri Yesus, lalu kita melihat kematian Yesus. Kematian Yesus itu bukan kematian manusia biasa. Ya, tetapi kematiannya ini adalah kematian dari manusia yang adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah. Saya tidak mau ikut-ikutan debat tentang Yesus sebagai Allah dan seterusnya. Kita tidak masuk ke perdebatan itu ya. Tapi menjadi penting yang mati di kayu salib bukan manusia biasa, tapi firman Allah, anak Allah yang menjadi manusia. Kematiannya punya dampak untuk keselamatan semua orang. Dan balik lagi, Yohanes yang menurut catatannya sendiri ada di kaki salib Yesus, jelas dapat melihat, merasakan bagaimana Yesus mengasihi dia. Kemudian, ada yang perlu ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut? Bisa dipahami nggak pembicaraan saya? Bisa ya? Bisa. Gampang, gitu aja kok ya. Yang sulit itu untuk bisa mengerti yang kayak gini dulu. Saya lama mempelajarinya ya. Bukan tadi saya baca buku lalu saya omongkan ke Bapak Ibu, enggak. Bapak Ibu minta tolong juga doakan supaya saya sudah menyelesaikan tafsir Injil Yohanes, sudah selesai. Sudah saya serahkan ke penerbit, minta didoakan ya supaya cepat terbit dan Bapak Ibu nanti bisa jadi ya semoga banyak orang terbantu untuk membaca Injil Yohanes. Dan saya sekali lagi saya mempelajarinya itu memang lama belajarnya ya. Nanti Bapak Ibu boleh periksa, Bapak Ibu membacanya perlu berapa lama, 400 halaman itu. Ya. Udah, nggak ada yang perlu disampaikan? Oke, saya lanjut kalau begitu. Silahkan. Oh, ya. Ada Silahkan. Pak, maaf ini Pak, saya potong sedikit. Tadi di awal Pak Seto sempat menjelaskan bahwa hadirnya Roh Kristus dalam diri Yesus itu pada saat dibaptis dan kemudian sampai ke Getsemani. Nah, Itu orang apakah gnosis Pak yang mikir gitu. yang mikir itu? Oh ya, itu. Bukan ajaran Ya. ini. Nah, Oh, baik, justru Pak. itu yang mau ditentang. Iya. Jadi orang gnosis kan mengatakan yang lahir dari perempuan itu manusia saja, manusia Yesus. Roh Kristus datang waktu dibaptis, menemani Yesus selama hidup di dunia, lalu sampai di Getsemani malam itu ya, Roh Kristus balik ke surga, tinggallah Yesus manusia sendirian. Nah, Yesus manusia ini yang disalib. Karena yang disalib itu manusia biasa, maka nggak ada dampaknya untuk keselamatan. Nah, yang kita lihat di dalam kisah sengsara Yesus, jelas ditunjukkan. Ya. Yesus Terima kasih Pak. Ini tadi bukan yang manusia seperti yang kamu pikirkan. terima kasih Pak. Dia adalah, ya begitu, anak Allah yang jadi manusia, yang kematiannya banyak punya dampak keselamatan untuk semua. Ya, begitu Pak.
Boleh nanya Pak Seto? Boleh. Ya, silahkan. Malam Pak, mau bertanya. Silakan Pak Joseph. Halo, Iya, silakan Pak Joseph. malam Pak Seto. Ya, selamat Eh, malam. Sudah dibaca mengenai ayat-ayat di bab 14, di mana kita pahami bahwa itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Kalau kita bandingkan dengan bab 1, kita memahaminya ini adalah hasil pengalaman iman atau permenungan daripada Yohanes, karena Yohanes mempunyai, seperti yang Pak Seto sampaikan, mempunyai relasi yang kuat dengan Yesus. Dengan tuntunan Roh Kudus, Yohanes menulis ini. Apakah seperti itu kita pahami, Pak? Ya, Kemudian yang kedua, apakah ada nubuatan yang pernah disampaikan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia? Seperti anak manusia itu kan di Perjanjian Lama sudah disampaikan begitu. Tapi apakah ini betul-betul murni dari Yohanes sendiri begitu? Terima kasih, Pak. baik. Jadi ya, kalau kita membaca Injil, maka yang harus kita ingat, ini firman Allah, tetapi bukan atau tidak bisa dimengerti sebagai dikte dari Allah. Yang terjadi adalah Allah menyatakan diri dalam diri Yesus. Kemudian dalam hal ini Injil Yohanes, Yohanes itu mengikuti Yesus terus-menerus, menyaksikan kematiannya, dan berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan. Nah, Yohanes mengalami Yesus ketika Allah menyatakan diri dalam dirinya. Apa yang dipahami oleh Yohanes, itu kemudian yang dia tuliskan. Dan dia memilih bahan sesuai dengan, apa menyebutnya ya, situasi jemaat yang dialaminya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tolong buka surat kitab Nabi Yesaya ya. Yesaya 55. Bapak tolong bacakan ayat 10 dan 11, Pak. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Seperti ini yang Bapak maksudkan atau bukan? Ya, saya mau bertanya pagi, mungkin seperti ini barangkali. yang Bapak harapkan yang kayak gini atau bukan gitu. Firman-Ku ya, firman-Ku, firman Allah di ayat 11 digambarkan seperti apa? Atau menjadi seperti apa? Tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki. Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
Jadi firman itu bertindak, berperan sebagai apa di ayat ini? Pelaksana, Pelaksana. pesuruh, atau kata lainnya putusan. Bapak Ibu, hal yang sama kan kita temukan dalam diri Yesus. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Lalu Yesus itu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Begitu, Pak. Jadi lebih jelas atau enggak? Ya, Ini paling dekat sebenarnya dengan yang kita diskusikan. oke. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Ada lagi? Silahkan kalau ada. Ini pertemuan terakhir loh ya. Besok nggak bahas Injil Yohanes lagi loh. Baik, kalau nggak ada, sekarang Bapak Ibu silahkan ke ini bab 15. Balik Injil Yohanes. Sekarang silahkan ke bab 15 lagi. Kalau tadi kita lihat ayat 13, sekarang lihat ke ayat 12. Lihat ke ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Hal yang sama disampaikan di bab 13. Buka bab 13. Lihat ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Begini, Bapak Ibu, ini pengalaman mungkin agak sulit dipahami, mungkin juga enggak semua orang mengalami. Tapi kalau Bapak Ibu mengalaminya, saya senang sekali mendengarnya. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat, pernah enggak Bapak Ibu berkumpul, bertemu sebagai orang-orang yang dikasihi oleh seseorang? Yang paling gampang sebenarnya kalau dalam keluarga, tapi sayangnya tidak semua keluarga itu anak-anaknya pada rukun, itu masalahnya. Tapi maksudnya begini loh, bapak saya itu mengasihi anak-anaknya, lalu anak-anaknya pada ngumpul, semua merasa dikasih oleh bapak, dan semua pada ngumpul, suasananya akan seperti apa? Atau kalaupun ya bukan satu keluarga, Bapak Ibu bisa jadi ya waktu sekolah pernah mengalami bagaimana guru ini itu sayang sama semua muridnya, sehingga kalau murid-muridnya pada kumpul bertemu, itu yang diingat guru yang itu. Sekali lagi tidak semua mengalami yang seperti ini. Karena ya itu tadi, dalam keluarga bisa jadi ada yang tidak merasa dikasihi. Dalam satu kelompok, apalagi asal ini yang diingat adalah guru itu kasar sekali kepadaku. Aku nggak salah dimarahi, aku nggak salah dikira salah lalu dipukul. Tapi sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan begini.
Yohanes mau mengingatkan, menunjukkan kepada para pengikutnya, kamu itu semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kamu semua itu orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi layaknya, harusnya kamu itu saling mengasihi. Kalau komunitas ini sadar sebagai jemaat, sebagai kelompok yang masing-masing dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu bayangkan kelompoknya ini akan seperti apa? Lebih gampang lagi. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu ada dalam satu kelompok, satu komunitas dengan orang yang sama sekali Bapak Ibu nggak senangi? Pernah apa enggak? Aku nggak senang sama orang ini, tapi sama-sama ini di sini ikut, di sana ikut, bareng terus lagi. Pernah, Pak. Efeknya apa? Pandangan mata saya pun jadi lain, nggak enak kalau melihat orang itu. Ada di dekat dia itu jadi panas hawanya. Nggak akan saya tahan lama ada di sebelahnya. Jadi yang ada di pikirannya bukan soal bagaimana mengasihi. Yang ada di pikiran bagaimana menghindari gitu kan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan gitu ya. Yohanes menunjukkan, ini loh yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku sudah mengasihi kamu, karena itu ya, kamu harus saling mengasihi. Kamu semua itu loh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah mengasihi kamu, pantasnya kamu itu saling mengasihi. Pikirkan, rasakan. Dan semua orang tahu kamu murid Yesus kalau kamu saling mengasihi. Waktu itu belum ada seragam. Belum ada yang bikin PIN kartu anggota gitu ya. Kalau mau tahu identitas murid Yesus, orang hanya perlu membaca cara hidup mereka, saling mengasihi. Tapi kemudian yang bisa terjadi, wah ini macam-macam bisa muncul. Seandainya Yohanes datang di zaman kita lalu mengamati ini paroki-paroki gitu ya, kira-kira Yohanes akan gimana sikapnya? Perpecahan di paroki, orang-orang yang enggak mau lagi datang ke paroki. Selama yang jadi romo paroki, romo itu enggak akan saya nginjak gereja. Hal yang tentu saja menyedihkan. Nah, yang bisa terjadi juga, saya tahu saya diminta Tuhan Yesus untuk mengasihi. Saya tahu Tuhan mengasihi saya dan saya mau mengasihi sesamaku. Tapi kasihku seringkali bertepuk sebelah tangan. Orang yang aku kasih tidak mengerti kasihku. Sehingga yang terjadi, aku mengasihi dia, tapi dia sama sekali tidak mengasihi aku, bahkan antipati kepadaku. Itu hal-hal yang bisa muncul di dalam gereja, di dalam jemaat. Tapi balik lagi, apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes ini, kita perlu perhatikan, kita perlu pelajari, dan kalau semua pengikut Yesus memahami hal yang seperti ini, bisa tetap terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, masih tetap akan ada. Tapi yang akan hilang adalah benci, kebencian terhadap seseorang. Bapak Ibu pernah benci sama orang lain apa enggak? Pernah benci kepada sesama? Bapak Ibu amati kalau Bapak Ibu sedang benci kepada orang lain. Tambah cakep enggak? Jadi pas saya sedang duduk, lalu tiba-tiba orang yang saya benci itu lewat. Lalu ambil handphone langsung selfie. Nah, wajah saya akan seperti apa? Jangan dibuat dulu, dibuat senyum, tangannya pakai peace, gitu ya. Kebencian itu jelas akan mengubah raut muka kita.
kebencian itu mendatangkan ketidaknyamanan di dalam hati kita, itu baru kalau yang dibenci baru satu ya. Coba Bapak Ibu benci kepada 10 orang. Itu kemana-mana udah nggak tenang. Hawanya panas terus. Nah, balik lagi. Kalau seluruh anggota komunitas itu saling mengasihi, itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dan itu akan menjadi identitas para murid Yesus. Gangguan untuk mengasihi yang macam-macam yang barusan saya sebut ini. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah buka konsultasi. Yang ada, kamu saling mengasihi. Tapi Tuhan, orang itu nggak tahu kalau dikasih. Tapi Tuhan, orang itu begini. Tapi Tuhan, orang itu begitu. Kalau Tuhan ditanya begitu, lalu Tuhan akan jawab lagi. Buka lagi. Itu Yohanes bab 34 ayat 34, Yohanes 13, 34, 35. Buka lagi Yohanes 15, 12, gitu terus. Atau nanti akan ketemu juga. Kamu itu udah terima Roh Kudus yang aku kirimkan apa belum sih? Gitu. Kalau kamu sudah menerima Roh Kudus yang aku kirimkan, harusnya kamu nggak kayak gini. Ya, saya sudah terima Tuhan Roh Kudus itu, tapi kok nggak berasa ya? Emang masih ada ya Roh Kudus itu di dalam hatiku? Memang masih ada ya Roh Kudus itu di dalam diriku? Lalu Tuhan Yesus akan jawab, kamu pasti nggak pernah baca Roma 5 ayat 5. Baca gitu ya. Kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita sanggup mengasihi. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan untuk mengasihi. Apakah kemudian dengan mengingat itu langsung selesai? Enggak. Roh memberikan kepada kita kekuatan, tapi orang bisa menerima, bisa juga tidak menerimanya. Sakit hati yang terlalu besar, ya, itu menghalangi orang untuk bisa mengasihi. Sakit hati yang terlalu besar. Apalagi, Bapak Ibu lebih sulit mana? Menghilangkan sakit hati karena seseorang menyakiti saya, atau karena orang menyakiti orang yang saya kasihi? Mana yang lebih sulit untuk lebih sulit untuk dikurangi atau dihilangkan atau dihapuskan? Nggak pernah ngerasain. Ini kalau pakai bahasa jelek ya, bahasa yang jelek ya. Bapak Ibu lebih sakit hati mana? Bapak Ibu ditampar, atau Bapak Ibu melihat ibu dari Bapak Ibu ditampar? Mana yang akan membuat Bapak Ibu lebih Ibu. sakit, lebih marah? Ibu. Ya, Ibu sudah deh. pasti. Itu yang wajar begitu, bukan sudah pasti. Wajarnya begitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Itu bisa menghalangi orang untuk mengasihi. Karena apa? Terlalu sakit saya mengingat itu. Marah sekali, apalagi melihat orang seperti itu. Saya sebutkan Bapak Ibu itu halangan yang bisa, ya, halangan yang bisa mengganggu orang mengasihi. Tapi balik lagi, minta bantuan kepada Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita. Ini Bapak Ibu, Yohanes itu loh berpikirnya sampai seperti itu. Memikirkan bagaimana jemaat itu adalah persekutuan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang perlu disampaikan? Baik, kalau nggak ada, ya Bapak Ibu, ini belajar kita untuk mengenal para penulis Injil, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih, dan kemudian silahkan kembali ke Pak Roy atau Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Seto. Boleh kasih kisi-kisinya pelajaran depan apa Pak Seto? Siapa tahu sudah ada. Em,
belum ada. Tetapi kemudian ya Bu Ana atau Pak Roy yang bicara kepada yang lain, saya enggak. Ya, oke baik Pak. Atau saya. Pak Seto Ya, aja. bagaimana? Bapak Ibu begini, program belajar kita ini, ya kalau di pertemuan yang lalu Bapak Ibu kan ketemu undangannya KDV gitu kan ya. KDV yang mengundang. Nah kemudian saya tidak bisa berbicara detailnya, tetapi ini pertemuan kita yang terakhir. Pak Popo masih menyediakan ini Zoom untuk kita belajar. Kalau Bapak Ibu bersedia atau tetap ingin untuk belajar, saya akan tetap mengisi kelas ini. Ingin, Lalu Pak. saya akan Mau, siapkan. mau Pak, Mau. mau Kenapa? Pak, mau. Mau Pak, mau Ingin Pak. sekali. Lanjut Pak.